様は空間魔法のスペシャリスト。いつまで遊んでるの、マリン。島の形が変わってる。同じことを二度言わせないで。はい。残念だけど本当の竜王祭が始まる。殲滅だよ。貴様に初代は渡さんぞ。メイビス、しっかりしろ。リター。Oke guys, di part sebelumnya kita udah lihat perjuangan Natsu dan kawan-kawan untuk membasmi sekte sesat pemuja Zeref bernama Avatar. Dengan kekuatan overpowernya, Natsu bahkan bisa mengalahkan Ikusa Tsunagi, sang monster dewa perang yang dipanggil pendeta Alok, yang rencananya sebagai senjata pamungkas untuk menjalankan ritual penyucian. Dan setelahnya kejadian menyenangkan sekaligus mengharukan terjadi, di mana Fairy Tail bangkit kembali setelah setahun lamanya dibubarkan Makarov. Terungkap juga sedikit cerita dari sisi Zeref, dan kita dapat lagi nih fakta mencengangkan lainnya, di mana ternyata END itu adalah Natsu Dragneel sendiri, yang ternyata adiknya Zeref. Selain itu, Natsu dan kawan-kawan sekarang akan melalui pertualangan seru lainnya, yang misinya adalah menyusup ke benua barat dan pergi menuju Kekaisaran Alvarez demi menyelamatkan Makarov. Makin seru dong. Sama-sama yuk kita lihat keseruan Fairy Tail yang udah masuk ke season terakhirnya, yaitu season 9. Tentunya jangan lupa untuk di like, subscribe, dan aktifin juga loncengnya ya. Langsung cus kita ke pembahasannya. Kita mulai part ini dengan berlatar di bangunan Dewan Sihir yang sudah kembali berfungsi setelah setahun sebelumnya terjadi tragedi mengenaskan saat awal Arc Tartaros. Masih inget kan? Di sana Levi sedang mengobrol dengan Jura yang sekarang jadi salah satu anggota Dewan Sihir tentang kebangkitan Fairy Tail. Jura sedikit menyayangkan Levi yang harus keluar dari pasukan pertahanan Dewan Sihir karena kinerja dan juga Gajel serta Lily sangatlah bagus. Di sana juga ada Warot yang sedang menyiram tanaman seperti biasa, dan setelahnya masuklah para petinggi Dewan Sihir yang ada di tatanan peringkat penyihir suci tertinggi. Mereka adalah peringkat ketiga, yaitu Wolfram yang mengingatkan Warot untuk sedikit lebih serius, dan selanjutnya masuklah peringkat kedua, yaitu Hyperion. Kehadiran 3 dari 4 penyihir suci tertinggi membuat Levi sampai lemas saking gugup dan kagetnya. Di saat Levi dan Jura mempertanyakan keabsenan peringkat pertama di penyihir suci, yaitu God Serena, semua anggota Dewan Sihir yang ada di sana sempat terdiam sebelum akhirnya bersedia menjelaskan yang sesungguhnya. Ternyata God Serena sekarang sudah berpindah ke benua barat dan bergabung ke Kekaisaran Alvarez sebagai salah satu dari anggota Spriggan 12, yaitu ke-12 penyihir berkekuatan luar biasa yang menjadi tameng utama Kekaisaran Alvarez. 最強の魔導士と肩を並べる者が他に11人もいる。それがアルバレス帝国。 Kembali kepada Natsu dan kawan-kawan yang sekarang sedang melakukan perjalanan menuju ke benua barat, atau bisa kita sebut Alakitasia. Tentu saja di atas kapal yang berlayar, Natsu diserang mabuk laut. Tapi kejutan datang dari Wendy yang sekarang juga merasakan mabuk kendaraan. Di tengah perjalanan, Erza, Mes, dan yang lainnya sempat membahas tentang Makarov dan juga Lumion Histoar. Mereka sangat bertanya-tanya kenapa Makarov sampai berbuat sejauh itu untuk melindungi mereka dan juga Lumion Histoar. Selain itu, Mes kemudian memberitahu bahwa mereka akan berlayar menuju pulau kecil bernama Karokal demi mendapatkan banyak info dari mata-mata mereka di sana. Tapi sayang seribu sayang, pasukan Kekaisaran Alvarez terlihat sudah mengepung seluruh sisi pulau Karokal karena mereka sudah tahu ada mata-mata yang mengawasi Kekaisaran Alvarez dari benua Isgar. Itulah yang didengar oleh telinga Dragon Slayer Natsu dan Wendy dari jarak yang sangat jauh. Karena hal itu, Natsu dan yang lainnya pun melakukan penyamaran menjadi turis dari guild lamanya Wendy, yaitu Cat Shelter. Karena keseksian Erza dan Lucy, mereka berhasil diizinkan masuk dengan mudah. Karena mereka sedang dalam misi menyusup, tentunya seharusnya mereka tidak boleh terlihat mencolok atau mencari masalah. Tapi setahan-tahannya mereka melakukan itu, badan mereka tetap refleks melakukan perlawanan saat melihat seorang anak diancam para tentara Kekaisaran Alvarez.
しかしみんな気をつけろよ。あっけねえな。Setelah puas menghajar sempat-sempatnya mereka jajan es mangga dulu di sana. Tentu saja ketenangan itu langsung terganggu lagi dengan sebuah serangan musuh. Musuh kali ini bernama Marine Hollow, salah satu orang dari Kekaisaran Alferes dan anak buahnya dari Spriggan 12 bernama Brandis. Tentu saja tim Fairy Tail ingin melakukan perlawanan, tapi... Kansoが使えん。ダメダメ、空間は全部あっしのものに。どうしたエルザ？血のくつろぎ空間へご招待でーす。ルーシー、エルザ！てめえらの仲間だろメスト。おい、ルーシーとエルザはどこへ行った？言ったでしょ、あっしのくつろぎ空間へご招待って。俺様は空間魔法のスペシャリスト。いつまで遊んでるのマリン。Natsu dan Grace sangat terkejut ketika merasakan kekuatan sihir yang luar biasa kuat dari diri Brandis. Bahkan tubuh Natsu sampai gemeteran. Tapi ternyata kedatangan Brandis di sana memang ingin berlibur, bukan bertarung dengan siapapun. Karena kesal dengan perlakuan anak buahnya, Brandis pun sedikit mengeluarkan kekuatannya yang sangat-sangat mencengangkan. Shimaの形が変わってる。同じことを二度言わせないで。はい、こいそんな嘘でしょ。つ。ルーシー、エルザ、無事か？何この魔力、大きいなんてものじゃない。小さい以上か。Natsu berhasil menguasai rasa takutnya dan hendak maju melawan Brandis. Walaupun sangat tahu kekuatan sihir Brandis terasa begitu mengerikan, tapi di luar dugaan Brandis malah tiba-tiba membuat Marine jadi sangat kecil sambil berkata bahwa kini mereka impas dengan Marine yang sudah melukai Mes. Setelah memperingatkan untuk tidak mendekati Kekaisaran Alferes, Brandis dengan mudahnya menciutkan Pulau Karokal sampai menghilang. Waduh, masih ada 11 orang loh yang kayak Brandis di Alferes. Semua orang yang ada di pulau itu segera dievakuasi, dan ketika mereka sedang berbicara, Mes mendadak mentelepor mereka semua dan masuk ke ruangan bawah laut. Ternyata Mes berhasil menghubungi sang mata-mata dan dia mengarahkan mereka ke kuil bawah laut itu yang mendadak bergerak. Mesto! ようこそ移動神殿オリンピアへ。艦長のソラノだぞ。エンジェル! Ternyata itu adalah kapalnya Angel atau kita bisa kenal dengan nama aslinya sekarang yaitu Solano. Solano bersedia membantu mereka pergi ke tempat Makarov berada sekaligus juga kabur dari Kekaisaran Alferes. Kita pun beralih ke Kekaisaran Alferes, tepatnya di Vistarion, ibu kota dari Kekaisaran tersebut. Di sana ada Makarov yang sedang berbincang sambil bermain kartu bersama Yael, salah satu dari menteri Kekaisaran Alferes. Makarov berhasil masuk ke sana, tapi Kaisar Spriggan rupanya belum pernah kembali ke sana selama setahun ini. Makarov juga terkejut karena Kaisar Spriggan tidak seperti yang dirumorkan selama ini di Isgard, yaitu seperti seorang diktator kejam. Tapi pendapat Makarov selanjutnya akan berubah ketika melihat kepulangan Kaisar Spriggan tak lama setelah itu.
Kepulangan Zeref yang ternyata adalah Kaisar Spriggan disambut oleh Infil dan disusul oleh anggota Spigran 12 lainnya. Yazel pun ikut masuk bersama dengan Makarov. Ketika melihat Makarov, Zeref memutuskan untuk berbicara secara empat mata dengannya. Zeref setelahnya bercerita bahwa dialah yang menciptakan negeri Alakitasia, dan kemudian Kekaisaran Alferes yang ratusan tahun lalu itu kecil sekarang sudah meluas menjadi sangat besar. Dan kemudian Makarov jadi mengerti kenapa Alferes mengincar Lumian Historar atau yang bernama asli Very Hurt. Zeref berkata bahwa penyerangan Alferes 10 tahun silam bukanlah keinginannya, melainkan keputusan sepihak beberapa anggota Spriggan 12. Tapi saat ini Zeref sendirilah yang memang memutuskan untuk menyerang lagi ke Isgard dan merebut Very Hurt. 戦争を始めるつもりか。残念だけど本当の竜王祭が始まる。殲滅だよ。貴様に初代は渡さんぞ。すぐに楽にしてやろう。君には少しだけ感謝をしているんだ。ナツを育ててくれてありがとう。スプリガンというのは醜い妖精の名前さ。ちっちゃん、じいさん、この地に来てるのか、ナツ。Makarov pun mulai menceritakan tentang apa saja yang terjadi beberapa saat lalu di Alferes. Makarov juga tidak menyangka bahwa Kaisar Spriggan adalah Zeref. Makarov kemudian menangis karena merasa seluruh perbuatannya sia-sia, bahkan dia sampai membubarkan Fairy Tail. Tapi tidak ada satupun dari Natsu dan kawan-kawan yang menyalahkannya. Malah mereka berkata bahwa selama setahun ini mereka jadi sangat berkembang dan bisa mengumpulkan kekuatan membangun Fairy Tail lagi. Sambil mengulurkan tangan, Natsu mengajak Makarov untuk pulang. Saat mereka akan merencanakan kepulangan mereka, tim Fairy Tail dihalangi oleh kehadiran Angel, salah satu dari Spigran 12. Makarov langsung mengingatkan mereka semua untuk tidak melawannya karena Spriggan 12 memang bukan tandingan mereka. Tim Fairy Tail tidak punya pilihan lain selain segera kabur. こっちに魔導4人を用意してあるわ。飛ばせエルザ。分かってる。砂の怪物。追いつかれるつもりか。シルバースカチャ、奴は砂と同化する。何地獄。しまった。くそ、砂がまとわりついて動けない。このあり地獄は終わりの扉。逃れられた者はいねえ。神に見捨てられた上等。まだフェアリーテイルがいるからよ。凍りつけ。乾け。何。妖精のミイラの誕生だ。あの砂嵐を一撃で消し去ったのか。相変わらず派手だな。すげえ。Natsu dan kawan-kawan berhasil menyelamatkan diri berkat kedatangan Laxus dan tim Gajel. Kapal yang dinaiki mereka ternyata dibuat khusus agar Dragon Slayer tidak merasa mual saat menaikinya. Dan ketika melihat anak-anak guildnya berkumpul lagi, Makarov tidak bisa menahan air mata harunya. Di guild Fairy Tail yang sudah selesai dibangun, mereka semua merayakan kepulangan Makarov. Di guild Fairy Tail yang sudah selesai dibangun, mereka semua merayakan kepulangan Makarov dengan heboh. Dan lagi-lagi Makarov segera diangkat jadi master lagi. Setelahnya Makarov hendak menjelaskan tentang Very Hurt, rahasia besar Fairy Tail yang selama ini disembunyikan. Tapi kemudian mendadak tubuh non-astral Mephis kembali muncul dan dia meminta izin Makarov agar dialah yang menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di hari itu. Di hari dimana dia merasa melakukan dosa besar terhadap Fairy Tail, serta pertemuannya dengan Zeref yang membuat mereka saling jatuh cinta. Cerita dimulai dari awal Mephis bertemu Zeref dan belajar sihir darinya. Kalau kalian udah nonton part cerita Mephis, pasti udah tahu ya gimana awal mereka bertemu. Dan setelah Mephis mendirikan guild Fairy Tail bersama Yuri dan yang lainnya, perang dagang kedua
kedua pun terjadi. Di sana Memphis adalah ahli strategi perang yang sangat luar biasa akurat perhitungan dan prediksinya. Memphis sempat diremehkan karena tubuh kecilnya, tapi ketika dia mengeluarkan kemampuannya sebagai ahli strategi, para pasukan itu seketika takjub. Sementara Yuri dan yang lainnya sudah sangat mengerti kemampuan Memphis. Dan setelah keadaan menjadi damai lagi, Memphis kembali bertemu dengan Zeref di dalam hutan. Saking senangnya bertemu dengan Zeref, Memphis bahkan sampai tidak mempedulikan kutukan Angseram milik Zeref dan langsung berlari memeluk laki-laki itu. Akhirnya Memphis pun tahu bahwa nama orang di hadapannya sekarang adalah Zeref, sang penyihir hitam abadi yang sangat melegenda. Memphis tidak merasa Zeref adalah orang yang jahat seperti yang dirumorkan, karena ekspresi wajah dan tatapan mata Zeref sangatlah lembut bagi Memphis. Memphis kemudian bercerita bahwa tubuhnya berhenti tumbuh setelah dia memakai Law. Setelah mendengar itu, Zeref mendadak sangat terkejut dan langsung memeriksa keadaannya. Dengan wajah tercengang, Zeref pun berkata bahwa Memphis kini menjadi sama seperti dirinya, yaitu orang yang abadi dan memiliki kutukan Angseram. Memphis tentunya tidak bisa menerima kenyataan itu, dan hal itu ditambah karena tidak ada seorang pun yang berharga di sekelilingnya yang mendadak meninggal selama ini. Tapi Zeref kemudian berkata bahwa itu karena Memphis sedang dikelilingi peperangan, karena itu Memphis belum bisa merasa menghargai sebuah kehidupan. Jika keadaan sudah damai dan Memphis kembali mencintai kehidupan, di sanalah kutukannya akan aktif. Memphis pun langsung berlari dari sana sambil menangis karena dia tidak ingin mendengar penjelasan apapun lagi dari Zeref. Dan beberapa tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 696, Makarov pun lahir dari pasangan Yuri Dreyer dan seorang perempuan cantik bernama Rita, yang adalah istrinya Yuri. Semua orang menyambut dengan bahagia tak terkecuali Memphis. Rita meminta agar Memphis lah yang memberikan anaknya nama dan Memphis lah yang memberikan nama Makarov kepada bayi itu. Tapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama karena setelah Memphis menggandeng tangan Rita, Rita tiba-tiba saja menghembuskan napas terakhirnya tepat di hadapan mereka semua. Dan ya, semua itu karena kini Memphis memiliki kutukan Angseram seperti yang dikatakan Zeref sebelumnya. Setahun berlalu setelah Memphis memisahkan diri dari Fairy Tail dan semua orang, Zeref akhirnya kembali bertemu dengannya di dalam hutan. Memphis sempat memohon agar Zeref bisa membunuhnya, tapi seperti yang dikatakan Zeref, tidak ada yang bisa membunuh mereka berdua sekarang. Memphis kemudian menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana kehidupan abadi menimbulkan konflik batin yang hebat di dalam jiwa Zeref. Di satu sisi Zeref sangat ingin bertemu lagi dengan Natsu dan ingin kembali hidup normal, tapi di satu sisi Zeref ingin menghancurkan dunia yang dirasa terus menolaknya. Memphis segera memeluknya sambil menangis karena merasa dia mengerti perasaannya Zeref. Memphis juga meminta Zeref untuk tidak menyerah dan mereka berdua akan bersama-sama mencari cara mematahkan kutukan Angseram. Benih-benih cinta yang tertanam di hati mereka berdua selama bertahun-tahun akhirnya terlepas di sana. Dan mereka pun begitulah. Tapi kejadian tragis berikutnya dalam hidup Zeref langsung terjadi dalam persekian detik kemudian. Semakin dia mencintai seseorang, semakin orang itu akan terenggut darinya. Itulah kutukan Angseram. Dan kutukan itu juga lah yang merenggut kesadaran Memphis selamanya, tepatnya di hadapan Zeref. Dan alur cerita anime Fairy Tail Part 65 ini pun menggantungkan. Pas lagi seru-seru ngebaca skrip kok jadi habis gitu loh. Ya agak harap maklum lah ya, namanya juga manusia tuh punya keterbatasan guys. Ya doain aja Cakradiva dan Gnosis semakin besar guys, jadi bisa selalu menghibur kalian ya. Sampai ketemu di part selanjutnya. Rahmat seperti biasa di sini pamit. Bye bye.